92,5 Maestro FM House with the Sound Maestro. Halo, kembali lagi di Ladies Talk barengan sama Elke, para ladies. Hari ini ada Ladies Fun, ada Ladies Teen, ya, dan ada Ladies bukan. Ada Pak Produser Ricky Hans dan Cieni nih, bareng-bareng sama kita. Wih, ini kalau udah ngobrol sama ibu psikolog, wah ini mantep banget dah. Ilmu kita tambah banyak, tapi banyak pertanyaan. Gitu. Dikasih teori, tapi kitanya juga jadi tambah banyak pertanyaan ya, teman-teman. Ya. Sok, ada yang mau nanya apa nggak? Langsung aja, ada yang mau nanya apa nggak? Tapi gimana ya Cieni kalau misalnya si anaknya malas disuruh ngikutin tes gitu. Padahal mamahnya misalnya penasaran. So ini isi, nggak mau mami mah ngapain malas aku katanya. Udah aja lah, buat apa kayak gitu tuh, gimana coba Ci? Iya, memang. Mamahnya yang isi berarti. Umur berapa sih anak yang berubah? SMA Ci. SMA ya. Iya, memang kenapa sih kalau anak SMA seperti itu memang biasanya kan mereka lebih merasa insecure gitu karena lagi privasinya kan lagi dijaga banget tuh biasanya. Cowok lagi Ci, cowok. Cowok ya? Cowok, satu SMA, satu kuliah. Oke. Ya, ini ya bisa jadi sih anak itu ya seperti itu ya, merasa bahwa aduh ngapain sih pengen tahu tentang aku gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya ya mungkin bisa dicoba juga sih didiskusikan bareng-bareng gitu, misalnya iya nih supaya tujuannya supaya apa gitu, dikasih tahu dan juga dikasih tahu nih kalau mama seperti ini, papa seperti ini, yuk kita cari tahu supaya nanti nggak salah gitu ketika mama menjawab kamu ataupun ada keputusan itu tuh bisa tepat gitu. Nah, kalau anak yang SMA udah besar sih memang bisa jadi dikasih tahu dulu gitu tujuannya buat apa. Soalnya kalau nggak masuk ke dalam tujuannya dia akan buat apa sih, cuman kepo doang gitu misalnya ya, kadang-kadang kan begitu kan remaja. Nah bisa seperti itu, tapi kalau kekeh juga nggak mau, nah itu bisa lewat tadi observasi dalam kesehariannya dia ya, memang sih jadi lebih ribet sih karena kita jadi persepsi kita juga ya, dan kalau anak-anak kecil yang kecil banget sih lebih polos gitu, biasanya lebih akurat gitu, tapi kalau udah remaja biasanya kan mereka juga udah yang mulai jaim gitu, jaga image-nya, jadi nggak mau kelihatan gimana gitu. Nah itu bisa jadi seperti itu gitu. Nah sekarang aku yang bertanya ya, Ci, aku punya ISTJ yang IQ 140 Ci, gimana tuh Ci? ISTJ 140 luar biasa. Tapi itu didorongnya luar biasa Ci, kayak truk lagi pasang handbrake. Anak laki perempuan Ci? Perempuan ya. Oh, ISTJ ya. Jadi dia kalau diarahkannya dengan tepat banget bisa luar biasa banget sih. Apalagi 140 ya, wah luar biasa. Sekolah luar negeri Ci, S3 juga masuk. Wah, juga. Wah, hebat. Tapi minatnya kemana belum ketahuan Ci. Belum ketahuan ya. Anak SMA, SMP SMA. Kelas 8. Aduh, nanti namanya keluar, jangan sampai keluar ya, guys. Itu kan cara untuk karena dia pragmatis. Pragmatis lagi. Iya. Jadi pragmatis tapi 140, bingung saya itu ngolahnya gimana tuh, di blendernya kekuatan berapa volt. Tapi tadi sih beda kalau si Einstein udah nanya mah ya nggak ada nggak ada kaitan sebetulnya antara kepribadian dengan tipe kepribadian dengan ini ya IQ ini. Jadi memang kalau misalnya anaknya pragmatis itu memang lebih lama gitu untuk bergeraknya, itu lebih lama. Kalau nggak dites begini mungkin nggak akan ketahuan gitu kalau dia itu setinggi ini gitu. Nah, yang diperlukan oleh anak yang seperti ini tuh jadi kayak pemantiknya, triggernya gimana supaya dia bisa ketemu dan dia nggak akan lepasin itu gitu. Apalagi sih sebetulnya ISTJ sih dia punya peluangnya untuk lebih ini ya, meskipun dia pragmatik tapi dia untuk
lebih tough gitu, lebih tough itu lebih bisa sebetulnya anak seperti ini gitu, yang ISTJ ya, karena kan dia punya kemauan sendiri dan dia kalau begitu ketemu dengan apa yang dia mau dia akan kerjakan juga gitu, kerjakan dan cenderungnya sih stabil sih biasanya. Jadi dia perlu untuk ketemu dulu. Kalau misalnya masih belum tahu minatnya sih ya nanti bisa misalnya ke biro gitu ya, ke biro kemudian ditanya gitu, maksudnya dites aja ke biro psikologinya gimana supaya lebih tahu gitu ya, lebih kebayang dia itu cocoknya apa atau minat dia itu apa gitu sih. Bisa ke sana gitu. Nanti sih sebetulnya kalau masih kelas 8 ya masih mencari-cari sih ya. Nanti di SMP kelas 9, di SMA baru kelihatan gitu. Bagusnya itu ke arah mana. Soalnya sayang sih IQ-nya tinggi banget. Ini kalau misalnya nggak diarahkan itu ya jadi, misalnya kalau IQ-nya tinggi tuh jadi kayak bingung sendiri gitu dia. Maunya apa gitu. Nah jadi baiknya dibantu sih dia. PR lagi, Mami. Soalnya kan kalau yang seperti itu kayak punya tas yang besar banget gitu. Nah kan bisa diisi apapun. Masalahnya kalau misalnya nggak diisi ya kosong kan sayang gitu. Jadi kalau kita punya potensi itu kan kayak kita punya tas yang gede bisa diisi macam-macam gitu. Tapi kalau nggak diisi, nggak diarahkan istilahnya ya nggak diisi ya udah akan kosong, sayang gitu. Ini kalau diarahkan gitu Ci, bagusnya dari sejak kapan sih? Maksudnya ini kan kayak tadi bukan kasus sih, maksudnya ceritanya dari Ci Kitin kelas 8, berarti apakah ketika dia SMP bagus untuk lebih banyak diarahkan atau gimana? Karena menurut saya sih kalau saya lihat ya anak SMP itu setengah mati loh ngarahinnya. Kayak rebel itu betul, luar biasa loh. Betul, belum mati saya untungnya. Tapi zaman sekarang sih gitu beneran. Kayak kita dulu SMP nggak gitu-gitu amat deh. Beneran nggak sih? Enggak. Kayaknya zaman kita lebih mudah nggak sih? Iya. Sekolah Katolik. Sekolah Emang Katolik kenapa? biasanya lebih penerapan disiplinnya lebih strict loh daripada yang, bukan gue ngejelekin yang lain ya, tapi menurut gue sih Katolik lebih begitu. Dan itu terpatri sampai gue sekarang tuh kayak gitu. Iya, Jadi kayak Katolik manut-manut aja lebih gitu kan? saklek. Lebih saklek. Iya. Gitu. Nah itu gimana Ci tadi? Kenapa sih INTP ini nggak merasa begitu ya, biasa-biasa aja? Gue juga di sekolah Katolik sih dulu. Karena lu mah lo udah Gue follow merasa terus kali. saklek amat. Mungkin lu. Mungkin karena gimana, memang udah Ci? disiplin gitu kali gue gitu ya maksudnya. Oh, enggak. Nggak terasa didisiplinkan. Kalau kan setengah mati. Atau dia yang mendisiplinkan orang lain. Gue mau bercanda itu tadinya. Kamu kalah sekali INFJ ya. Oke. Ya, Gimana balik sih? lagi ke tadi pertanyaannya sejak kapan gitu ya, baiknya kita mengarahkan anak itu ya sebenarnya sejak dini sih. Sejak dini itu kita arahkan ke anak itu, meskipun mungkin ya nggak langsung kelihatan ya bakatnya apa ataupun minatnya seperti apa, itu belum kelihatan langsung dari anak-anak. Apalagi kalau dia punya kemampuannya macam-macam gitu. Kalau dia punya kemampuannya 1 atau 2 yang dominan, kayak misalnya dia dari kecil udah kemampuan musiknya kelihatan jelas gitu. Nah itu gampang buat ngarahin. Atau kelihatan matematikanya itu dia udah memang cepat banget dan juga suka, itu gampang. Tapi kalau anak-anak yang cenderung merata, kemampuannya itu merata di berbagai bidang, nah itu yang jadi kadang kita juga jadi bingung gitu. Caranya kita untuk mengarahkan dia sejak dini itu ya kita kasih kepada dia stimulasi yang banyak gitu, dalam arti misalnya nih ada kan kalau di dalam multiple intelligence ada 8 jenis kecerdasan kan, misalnya ada musik misalnya. Nah musik itu kita lihat dia senang nggak ya musik itu, kita perhatiin aja, misalnya kita ajak aja, misalnya dia kamu senang musik, main musik nggak gitu, bisa dilihat kan ada pelajaran musik. Kalau dia memang kelihatannya punya interest yang cukup tinggi, nah kita tawarin aja, kamu mau nggak les musik misalnya. Nah itu adalah salah satu cara kita mengarahkan, orang tua mengarahkan. Atau misalnya seni gitu ya, dia senang gambar dia selalu misalnya nilainya bagus, nah kita arahkan aja, mau nggak ikut les misalnya. Ya les apa, kalau sekarang kan lebih dini ya, les arsitek aja dari SMA kelas 1 udah ada kan. Ya misalnya kamu mau nggak itu ikut, kalau misalnya dia memang lama-lama dia nggak kelihatan nggak minat, ya udah kita tahu, oh
anak ini memang nggak terlalu berminat di bidang itu, tapi selesaikan satu term dulu gitu, misalnya satu semester gitu dia ini. Jadi jangan apalagi kalau yang tipe F ya, F dan P itu bisa kan cepat bosen. Nah kita tetap kasih batasan, kamu harus selesaikan selama satu semester ini. Karena biasanya ya data itu pengennya macam-macam gitu. Udah aku pengen les ini, aku pengen les itu, tapi nggak beres gitu. Biasanya setengah jalan. Nah itu kita arahkan supaya dia selesaikan dulu sampai akhir gitu. Sampai satu term aja dulu misalnya. Seperti itu. Jadi sejak kapan? Sejak dini. Sejak anak TK bisa nggak? Bisa. Ya, cuman jangan dipaksain kitanya yang ambisi gitu. Wah, dipus itu enggak. Tapi sesuai dengan porsi anak. Nah, kalau kita sudah memberikan stimulus, biasanya akan muncul dari situ. Yang mana sebetulnya yang Tapi ini menarik, Ci. Tadi kan kalau ada satu hal yang dia suka, ikutin les. Kalau kita ada uang. Gue mau ngomong itu. Kalau belum ada dananya ke situ, kira-kira gimana, Ci? Untuk, ya siapa tahu ada Sobat Maestro juga yang mikir, kayaknya nggak mungkin juga sih untuk hal itu ya. Misalnya untuk trial so many things gitu kan. Oke, itu good banget. Nah, bersyukurnya kita di zaman digital ini ya. Jadi mau les apapun sebenarnya kita banyak yang gratis kan sekarang itu ya. Benar juga. Situs apa gitu untuk menggambar misalnya ya. Menggambar itu kita tinggal klik aja, nanti akan ada tutorial cara menggambar manusia misalnya. Nah, itu tuh kalau kita udah biasanya sih ada komunitasnya juga di mana mereka itu kasih tips-tips, kasih workshop yang gratis begitu, itu ada. Ya, kemudian ya kalau musik, bagaimana cara bermain piano, memang sih tetap lebih enak kalau ada tutorial langsung gurunya. Tapi kalau nggak ada, nah kita tetap punya guru-guru yang baik di internet gitu, guru-guru yang bagus di Tapi kan Ci bukan kadang-kadang sih, sering kali Ci ya suruh nontonin internet, tapi moodnya teh Ci nggak keluar Ci waktu lagi mereka belanja di internet gitu kan. Ya belum muncul minatnya. Biasanya sih kalau memang udah muncul minatnya, mereka akan cari sendiri sih biasanya. Apalagi kalau udah gede ya, mereka akan searching sendiri, akan betul-betul cari kayak misalnya udah sesuai dengan minat dia gitu. Dan kita tapi kan Cici bilang udah keluar minatnya, udah umurnya udah keluar minatnya. Umurnya teh berapa, Ci? Iya, itu tiap anak itu beda-beda sih sebetulnya ya, beda-beda. Biasanya tiap anak beda-beda, tapi dari usia, biasanya sih usia anak di mana anak udah mulai dia mau mencoba-coba begitu. Kalau yang memang dominan sih dari anak kecil banget udah kelihatan gitu. Misalnya yang gambar gitu ya, memang dominan gambar, nah itu dari TK pun udah kelihatan dia seneng gitu. Tapi kalau yang tadi merata seperti itu, biasanya sih di pra-remaja lah bisa mulai kelihatan ya, pra-remaja ataupun di remaja harusnya sih udah mulai kelihatan begitu. Kecuali yang tadi dia punya banyak yang dia bisa, sehingga dia bingung. Nah itu yang memang perlu bantuan spesialis gitu. Misalnya kayak nanti di SMA itu kan ada yang namanya psikotes ya, bakat dan minat. Nah itu lebih terarah lagi karena lebih mengarah kepada penjurusan dan pekerjaan begitu kalau nanti di SMA. Nah tapi kalau di anak-anak yang ini sih kita memang menggali aja gitu, menggali si anak-anak ini tuh cocoknya ataupun senengnya di mana. Dia gali aja semua yang bidang itu. Kalau memang dia nggak suka, misalnya piano nih. Andaikan memang ada biayanya, misal ya, betul-betul les piano sama gurunya. Kalau enggak ya tutorial, tapi kalau misalnya anak itu nggak kelihatan ada minatnya sih, biasanya nggak akan muncul sih. Jadi kita bisa lihat yang lainnya, yang mana begitu. Seperti itu. Tapi benar sih kata Cieni tadi, itu kan tergantung umur berapa gitu kan, tadi kita nanya kan minatnya. Nah itu memang beda-beda, anak saya yang besar ya belajar gitar tuh dia manual bener-bener dari YouTube. Dia cari dari YouTube, dia belajar ya sampai akhirnya dia bisa loh, sampai akhirnya dia melayani di gereja tuh nggak dilesin. Itu mulai kapan sih dia belajar? SMP-an lah. SMP-an dia belajar sendiri ya, papanya juga ngajarin lah ya dikit-dikit, tapi udah gitu dia ngelihat sendiri tuh di YouTube, dia lihat siapa yang bagus, terus dia belajar sendiri. Nah dedenya ke bawah sampai akhirnya udah kita memang nggak keluarin uang buat les gitar gitu. Jadi kecuali pulsa ya, Ci. Hah? Kenapa? Kecuali pulsa. Oh iya buat pulsa ya. Tapi mending pulsa deh dibanding suruh bayar les. Iya benar-benar ya.
itu memang balik lagi sih kayaknya ke anaknya. Terus kalau waktu sih kayaknya memang nggak bisa ditentuin juga kali ya Ci ya. Gimana si anaknya juga. Kalau memang nggak mau mah nggak mau ya meren. Iya, berarti cara belajar orang-orang introvert cocok lah ya sekarang lah ya. Kan bisa udah nggak usah kemana-mana, YouTube-an aja gitu ya. Iya. Banget. Ya, berarti sekolah dibuka untuk orang ekstrovert aja. Yang introvertnya boleh nggak bayar setengah? Introvert, iya introvert bayar setengah Online PJJ. aja. Aduh, Wah, bener. nanti saya ngajuin deh. Saya punya 2 tuh introvert. Jadi online dua-duanya ya. Enggak, tapi bingung juga loh kalau misalnya anaknya kayak tadi si Titin ya. Ini kayak diri aku sendiri juga kan pragmatis gitu ya. Nah, kalau misalnya anaknya pragmatis nih, disuruh sama orang tuanya, biasanya nih kalau anak pragmatis, lu ini gini les organ, dia bakal lakuin gitu kan. Oh ya udahlah, coba-coba dah gitu. Sekarang abis organ cobain deh yang lain, les gitar ya. Iya udahlah, coba dah gitu. Jadi dia harus terbuka gitu loh untuk semua hal. Pasrah. Jadi makin bingung kan, option dia semakin banyak, terus ya ini gue ya suka, itu ya suka. Gitu kan jadi bingung ya. Nah, itulah kenapa Elke bingung memutuskan. Ya kan? Dia semuanya disikat. Iya benar sih. Jadi kan mengatasi anak yang seperti ini nih, apalagi di usia-usia yang mungkin masih muda misalnya ya. Ini aku kayak antisipasi sih di anak aku kayak aku gitu kan. Tapi gue mau nanya lagi nih tentang MBTI, and then ada katanya golden age gitu loh Ci. Ya kan itu terus kalau MBTI ketahuannya nanti waktu lagi remaja, kita bisa olah di remaja, golden age-nya udah lewat. Ngerti ya sih? Iya. Sebenarnya kalau di golden age itu kan ya memang kan masih anak-anak masih yang di usia 1-5 tahun, yang paling penting itu adalah masa pembentukan kan. Itu justru itu adalah masa pembentukan di mana si anak-anak itu akan berkembang itu sangat pesat di usia tersebut. Entah itu perkembangan secara fisik ya, otaknya juga, kemudian juga perkembangan kognitifnya, emosinya, kecerdasannya, semua di golden age itu masa-masa di mana percepatannya sangat tinggi dibandingkan dengan usia-usia setelahnya gitu. Kalau setelahnya masih ada perkembangan, tapi nggak sehebat di usia golden age ini. Karena itu kenapa golden age ini disebut golden age gitu, karena masa-masa yang sangat penting di mana nantinya anak itu akan tumbuh seperti apa gitu. Nah, apapun kepribadian si anak ini, paling penting adalah penerimaan dari orang tua ya, acceptance. Meskipun kita nggak tahu gitu si anak ini tuh kepribadiannya seperti apa. Kadang orang tua menjadi sulit untuk accept ataupun untuk terima anak kalau misalnya kurang sesuai dengan keinginan ataupun sangat berbeda dengan si orang tua gitu. Nah itu yang agak sedikit jadi misalnya ada clash seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tua bisa accept anak ini dan juga bisa memberikan yang terbaik ya dalam berbagai hal, artinya tuh gizi juga ya, karena sangat mendasar di golden age ini, sangat mendasar. Jadi kita bakatnya apa atau gimana tuh memang belum tahu begitu. Tapi kalau kita sudah bisa sediakan yang terbaik, entah itu gizi untuk fisik, kemudian juga penerimaan untuk secara emosi, kasih sayang yang maksimal begitu ya, kemudian juga pengarahan disiplin dan lain-lain yang juga seimbang. Nah, itu yang paling penting di golden age. Perkara bahwa anak ini kepribadiannya apa, tipenya seperti apa, itu sebetulnya nggak terlalu masalah. Akan kelihatan sih sebetulnya di masa itu, anak ini kalau cenderungnya extrovert gimana, introvert gimana. Nah, kita itu coba untuk kembangkan secara maksimal, atau kita kasih stimulasinya maksimal begitu. Jadi no worries juga sih. Yang paling penting adalah seperti itu. Dan penting sekali orang tuanya juga yang memang self-acceptance-nya itu baik gitu. Jadi penerimaan diri orang tua yang baik, orang tua yang sehat dalam arti sehat fisik dan juga sehat secara emosional, itu akan sangat berdampak terhadap anak-anak gitu. Jadi penting banget parents-nya dulu nih yang happy dulu begitu. Baru nanti ke anak transfer. Itu kuncinya ternyata Sobat Maestro ya. Harus happy dulu kitanya, baru bisa transfer ke anaknya. By the way, Ci, ini tadi kita sama persepsi dulu, golden age itu 0-5 tahun, betul ya? Ya. Benar ya? Kalau golden moment, itu program Maestro. Ya, itu jam 9.45 ya.
Ada promosi. Sobat Maestro tadi kan ada sempat dibahas beberapa tentang teman-teman mungkin yang punya anak di antara golden age ya. Nanti kita bakal lebih dalam lagi ke aku belum terlalu dewasa, terus belum udah lewat dari golden age, misalnya bener-bener masih mau masuk teenagers. Nah, nanti kita bakal bahas lagi Sobat Maestro ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan sesi sebelum ini, mau bahas tentang MBTI pada anak lebih dalam lagi, langsung aja cek di mobile apps radio kita di Maestro Radio Bandung.